lupa like, comment, and subscribe. Halo SQers, selamat datang kembali ke channel YouTube Niki Motor. Gue Teddy JL. Kita hari ini mau bahas final upgrade dari T'Challa ya. T'Challa mobil ini, Zenix ini dinamakan T'Challa sama ownernya. Kita tambahin embel-embel The Beast ya. The Beast kenapa? Karena T'Challa ini menjelma menjadi binatang yang ganas nih teman-teman ya. Kenapa binatang yang ganas? Nanti gue akan jelasin upgradean terakhir dari T'Challa ini. Audio sistemnya berikut cabelingnya yang dahsyat gitu. Oke. Mobil ini adalah milik salah satu skuad tanding Niki Motor ya. Mobil ini selama ini belum pernah diikutkan ke kompetisi karena mencari sesuatu yang sangat perfect gitu ya. Tapi ownernya punya mobil satu yang ditandingin terus ya di kompetisi untuk mencari apa sih di kompetisi yang dicari gitu kan. Dengan sistem yang berbeda ya teman-teman. Sistem yang berbeda, ampli-nya beda, DSP-nya beda, speakernya beda ya. Tapi di mobil inilah idealisme high-end yang kita cari, kita tuangkan di mobil ini ya. Mobil ini sebenarnya udah pernah kita kontenin sebelumnya. Spek pertama yang naik ke mobil ini teman-teman bisa tonton di video yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, sembari waktu berjalan kita sambil mencari gears apa yang bisa disematkan di mobil ini termasuk cabelingnya ya. Sehingga mobil ini bisa menjadi andalan banget buat kita ya untuk di kompetisi berikutnya gitu. Nah, seperti apa isinya mobil ini? Ayo kita lihat satu persatu ya. Mulai dari front end teman-teman, speakernya tadinya full M-line, tapi ini mengalami upgradean, tweeternya di-upgrade menjadi Vocal Ultima ya. Jadi ownernya punya satu mobil yang memakai Blam Signature Multics ya. Di mobil ini pengen ada nuansa yang berbeda, yaitu karakter warna suara speaker yang berbeda. Nah, makanya di mobil ini pakailah vokal gitu. So far kombinasi antara Ultima sama M-Line ya. Mid range-nya M-Line, mid bass-nya juga M-Line. M-Line 6WM ya untuk mid bass-nya. Nah, mid bass-nya ini belum mengalami perubahan. Konstruksinya masih box ya di pintu gitu. Nah, placement di pilar juga kita rubah ya teman-teman. Jadi ini sesuai selera si usernya ya, jadi potsnya tidak sejajar ya. Kita juga berusaha menghindarin blind spot juga karena pengen coba tanding di EMA juga ya gitu. Nah, di bagian depan perubahannya hanya itu ya, pilarnya kita bikin potsnya kita cat dengan warna hitam glossy ya, bahannya aluminium hitam glossy dengan aksen list gold ya. Ini grillnya juga dibikin secara custom khusus. Tulisan putihnya mengikuti tulisan putih yang ada di Vocal Ultimanya sehingga kelihatannya lebih seragam gitu ya teman-teman. Oke, kita ke belakang. Nah, konsep bagasinya masih mengusung konsep flat ya, jadi masih bisa enak dipakai untuk daily use ya, meskipun equipmentnya ini udah sangat heavy teman-teman ya. Nah, kita susun sedemikian rupa sehingga desainnya tetap flat gitu ya. Tempat box subwoofer kita tetap pertahankan di tempat dongkrak karena so far kita tidak menemukan cacat ya untuk suara subnya gitu. So far ya, nggak tahu ke depannya bagaimana gitu ya. Tapi demi menjaga elegan looknya ya, tetap kita desain seperti ini gitu. Dua buah amplifier Brex tetap kita pertahankan ya. DSP kita upgrade dari Audition Virtuoso menjadi DSP Brex ya. Ini juga udah memakai DSP Brex yang generasi terbaru yang DAC chipnya menggunakan ESS 9039 Pro. Nah, untuk source playernya ini juga mengalami perubahan. Tadinya menggunakan head unit Alpine, sekarang udah menggunakan streamer. Streamer kita pakai Lumin U2 Mini ya. U2 Mini diumpan ke eksternal DAC sama M-scaler dari Hugo TT2. Berikut M-scalernya ya gitu. Jadi gearsnya yang dipilih ini memang mau mencari kesempurnaan ya, mau mencari kesempurnaan sehingga benar-benar nggak ada bottleneck di mana-mana gitu. Subwoofer tetap menggunakan M-Line 10WM. Nah, di mobil ini juga teman-teman kita mencoba go to the top of kabel GSC-nya ya. Seluruh sistem wiring di mobil ini sudah menggunakan kabel GSC top end-nya ya. Untuk
kabel powernya untuk DC kabelnya menggunakan GSC Gold Silver 19 core. Untuk signal kabelnya juga menggunakan GSC pencampuran antara Infinity dengan Alpha. Kabel speaker udah menggunakan Alpha semua, jadi sudah nggak ada, benar-benar sudah top end semua dari kabel GSC. Kita pengen tahu apa yang bisa di-deliver sama kabel ini dengan gears yang top end juga ya, hawanya seperti apa. Nah, nanti gua akan sharing ya, meskipun mobil ini saat kita ambil video ini masih dalam proses break-in kabelnya ya, karena belum lama bunyi juga, belum seminggu ya. Jadi kita masih mencari-cari settingan terbaik, tapi so far settingan yang kita setting ini udah bisa pakai untuk dengar gitu ya. Tapi yang untuk kompetisi ya belum ready gitu. Kita masih ngulik-ngulik settingan terbaik, itu yang akan kita sharing ke teman-teman sehingga teman-teman bisa ikut merasakan ya. Sekarang kita ke dalam sembari kita tes-tes ya, sambil gua cerita-cerita sama kita dengarkan lagu. Nah, Eskivers, gue udah di dalam mobilnya, jadi masih bercerita tentang instalasinya ya. Jadi ubahan kali ini memang kita planning dengan sangat hati-hati ya. Jadi memang agak lama juga kita ngerjainnya, termasuk angling speakernya, pemilihan bentuk potsnya ya kan. Tapi hasilnya bener-bener sesuai sama yang kita harapkan ya, sama ownernya juga. Penempatan pilarnya segala macam tetap kita enak dilihat gitu ya. Tapi kita tidak melupakan kaidah-kaidah untuk sound quality gitu, karena mobil ini akan kita geber ya menjadi kendaraan perang di kompetisi gitu. Fabrikasinya seperti fabrikasi controller di console box ini tetap dari ide yang lama ya, tapi kita mengalami penyesuaian sedikit-sedikit lah ya. Di sini menjadi tempat tisu juga ya, sehingga armrestnya tetap ada, tapi di sini jadi ada controller untuk si DSP brakes-nya gitu. Nah, kalau bicara hasil suaranya teman-teman ya, jadi mobil ini pertama kali bunyi aja ya, kita sudah merasakan musicality yang sangat kental. Nuansa suaranya itu sangat rich ya, sangat kaya dengan segala detail-detail kecil yang di sistem lain itu ya nggak bisa terdengar dengan jelas gitu. Problem-problem yang sebelumnya ada di mobil ini otomatis hilang sendiri ya. Kayak misalnya gue merasa banget dulu tuning di mobil ini tuh problem di mid bass sekitar 200 Hz sampai 250 Hz itu ada kayak distorted gitu suaranya ya. Tapi setelah di upgrade sistemnya itu hilang dengan sendirinya. Semua keluar dengan sangat smooth gitu, sehingga kita benar-benar nggak menemukan cacat di mana-mana gitu ya. Jadi hanya suara yang kaya gitu, tinggal kita manage settingannya dengan baik dan break-in sistemnya dengan baik. Gue cukup yakin mobil ini, T'Challa ini benar-benar akan menjadi binatang yang buas gitu ya. Makanya teman-teman sebutnya the beast gitu ya. Jadi T'Challa the beast ya, cocok banget gitu ya. Jadi dengan membangun mobil ini, gue mengambil kesimpulan di mobil itu perangkat dan cabling itu sama-sama sangat penting ya, sangat saling mendukung gitu. Kemarin kita sudah coba pakai perangkat gears yang biasa, tapi kabel yang super mewah gitu ya, itu juga ngangkat gitu. Tapi begitu gearsnya naik kelas lagi dengan kabel yang sangat mumpuni gitu ya, itu luar biasa teman-teman. Sesuatu yang bener-bener lu nggak nemuin di mana-mana deh gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa setuju kalau nanti gua udah sharing hasil suara di mobil ini. Hopefully ya teman-teman di rumah bisa pakai gears yang baik juga untuk dengernya, sehingga bener-bener bisa bandingin gitu apa yang ada di mobil ini dan tidak ada di mobil lain gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa kasih masukan, komentar, anything ya, komen aja, ngomong aja apa adanya gitu kan. Kita akan jawab juga ya, karena ya di atas langit selalu ada langit lagi gitu ya. Ya mana tahu kita juga belum pernah dengar sistem yang lebih mewah lagi dari ini kan gitu. Gue tambahin kok. Hah? Gue tambahin dong. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Iya, bener banget tuh. Oke, nah kita mulai sound testnya kali ya. Gue akan pilihin beberapa lagu yang enak untuk didengar ya, sekalian untuk ngetes gitu. Nah, lagu pertama gue pakai lagunya Hannibal. Jadi judulnya adalah After Midnight ya. Lagu ini gue suka pakai untuk mencari attack ya. Jadi lagu ini semuanya mainnya akustik, vokal ceweknya juga terang, clear, tapi nggak boleh nyerang gitu. Tapi attack-nya ada gitu.
Jadi bassnya pas main itu kita bisa merasa di dada gitu. Ya, kita mulai. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna turn love and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give them an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, you're gonna play your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give them an exhibition, find out what it is they all lay down. Yeah. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Yes, and after midnight, we're gonna turn love and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give them an exhibition, find out what it is all about. Yeah. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, you're gonna play your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. Yeah. We're gonna cause talk and suspicion, give them an exhibition, find out what it is they all lay down. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Nah, di lagu ini kerasa richness-nya suara di sistem ini ya. Frekuensinya sangat lengkap, sangat kaya, tebel, full body ya. Panggungnya nggak usah cerita lagi. Panggungnya enak sekali, luas banget. Suaranya dimensinya kayaknya lengkap sekali gitu. Memang seperti yang saya udah sampaikan tadi ya, sistem ini belum mateng banget di tuningnya. Ini mobil ini masih lagi proses break in ya. Kabelnya karena semua baru gitu. Tapi perpaduan antara gears sama kabelnya ini memang mobil ini sangat luar biasa ya. Kita ke lagu berikutnya dulu. Sebelum komen terlalu banyak. Oke. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours and by the powers where we will we roam. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea with their keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Yo ho, all together, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. The bell has been raised from its watery grave. Do you hear its sepulchral tone? We call to all, hey, heed the squall and turn yourself toward home. Yo ho, all hands, hoist the colors high.
Oke, Hoist the Color. Jadi lagu ini baru-baru ini menjadi official competition song ya dari iCan untuk season 2025 ini. Sebelumnya kita udah sering pakai lagu ini juga gitu. Lagu ini bagus banget untuk ngetes mid bass karena penuh dengan impact mid bass. Suara vokal lakinya juga berat, dalam gitu ya. Jadi itu nggak boleh kendor gitu. Dan selain itu lagu ini juga ngetes ambience ya. Ambience roomnya penuhnya suara gitu ya. Kita akan keciri banget kalau sistemnya ini kurang perform gitu ya. Dia akan kurang penuh lagu ini gitu. Kalau ini headroomnya berasa banget sampai wah penuh sekali gitu. Kita ke lagu berikutnya ya. Masih vokal cowok, tapi ini ada bassnya subwoofer ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngerasain subwoofer yang handal di sini. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of
Gimana teman-teman Eskewers? Dahsyat ya lagunya ya. Jadi lagu ini nggak sengaja juga gue temukan, tapi begitu sistem lo sambungan sub sama mid bassnya kena, lagu ini enak banget ya. Tapi begitu lo salah nyetel sub, mati dah lagu ini dah. Dengungnya udah nggak keruan kemana-mana gitu. Terus vokalnya itu dia bold ya, rendah sekali gitu. Tapi dia tidak boleh kehilangan mid high-nya gitu. Jadi harus balance gitu. Begitu dia nggak balance, suaranya kedengaran butek gitu. Tapi pas dia balance, dia akan kedengaran tetap ada clear-nya gitu. Tapi dengan berat bobot bawahnya itu semua jelas gitu. Jadi tricky banget ya lagu ini ya, susah banget nyetelnya. Jadi nggak gampang teman-teman. Tapi itu lagu yang kita bisa jadikan benchmark lah gitu. Lagunya juga enak didengar gitu ya. Rekamannya juga bagus. Itu yang paling penting guys. Gua ke lagu terakhir ya. Lagu terakhir ini orkestra trio ya. Lagu ini seperti lagu-lagu orkestra yang lain lah ya. Jadi kita bisa menebak size dia punya dimensi alat musiknya ya, roomnya, positioningnya gitu. Sama ya enak didengar juga lagunya gitu. Judulnya ini.
Nah, itu teman-teman lagunya panjang sekali ini teman-teman, hampir 10 menit ya. Jadi gue cuman play setengah dari total durasi lagunya ya. Mohon maaf tadi lagi jalanin lagunya itu ada tersendat-sendat sedikit. Ya maklum lah, kita kan mainnya pakai streaming ya. Ini streaming pakai Tidal dan kita kadang-kadang memang bisa sedikit terganggu koneksi internet gitu ya. Dan terutama lagu ini panjang dan berat ya. Dia 24 bit ya, mungkin filenya juga loadnya berat gitu. Jadi ya agak sendat-sendat dikit gitu. Oke, jadi lagu ini memang lagu big band ya, maksudnya instrumen-instrumen besar semuanya mainnya. Trio ini gitu sangat enak buat kita menilai sistem ya. Jadi sistem kita bisa nggak menerjemahkan rekamannya sehingga full size instrumennya itu benar-benar tergambar dengan baik di sistem kita gitu. Kita bisa mendengar dan bisa imagine benar-benar mereka main live di depan kita gitu. Jadi ini ya benar-benar menguji sistem secara keseluruhan ya, baik itu tonal balance, positioning alat musik ya, imaging ya. Satu track ini cukup kita untuk menilai semua kriteria itu gitu. Yang mana pula dengan satu lagu ini kita bisa mencari kesalahan yang ada di sistem gitu. Jadi masih ada salah di mana kita bisa baca dari lagu ini gitu ya. Memang gue bilang mobil ini adalah mewakili yang gue bilang the next level of high-end car audio ya. Jadi kita pakai perangkat gears high-end plus kabel yang high-end juga, itu kesinergian antara mereka ini yang membuat richness ini bisa dapet gitu, kaya gitu, suaranya tuh kaya banget gitu. Gue nggak tahu apa next masih punya kesempatan untuk membangun mobil yang selengkap ini ya gitu ya, karena kalau kita ngomong gears high-end mungkin ya di atas langit masih ada langit gitu ya. Nah kalau kita cerita perkabelannya ya kan, kabelnya ini pakai gold silver yang udah top end-nya semua, which is ya yang mana kalau kita pernah bangun mobil pakai barang gears murah dengan kabel perbandingan 1:7 gitu kan. Kalau di sistem ini ya gearsnya mahal, gearsnya ya branded semua, high end semua. Ini perbandingan antara gears sama kabel ya 1:2 lah ya, tetap masih mahal kabelnya gitu. Ya, gua nggak tahu bagaimana ceritanya kalau kita sudah menggunakan kabel yang semahal ini, gearsnya pun selevel juga mahalnya gitu ya. Kita belum tahu apa jadinya gitu. Tapi ya menarik lah gitu. Itu yang gue bilang T'Challa ini mewakili the next level of high-end audio system, car audio system ya. Jadi gue bersyukur banget berkesempatan untuk nge-build mobil ini dan tuning mobil ini, dan prosesnya masih kita lanjutin journey-nya sampai ke competition, sampai dinilai sama judge, sama orang lain ya balik lagi kayak kata Kevik ya, sebenarnya judge yang paling ini ya ownernya sendiri gitu. Tapi ya kita selalu mencari kesempurnaan. Kalau kata judge kompetisi nggak oke, salah di sana, salah di sini. Tapi kalau yang punya mobil bilang, gue oke kok, mau ngomong apa? Ya, jadi belum tentu apa yang dikatakan sama judge kompetisi itu semua itu diterima bulat-bulat gitu ya. Balik lagi adalah preference ya, preference. Tapi kalau memang ada pointed out kesalahan yang kita buat dalam tuning gitu, tentu kita bisa benerin. Itulah benefitnya mobil diikutin competition. Artinya yang menilai mobil ini jadi banyak gitu, bukan hanya 1-2 kuping gitu kan, tapi banyak kuping. Dan bagaimana mobil ini bisa konsisten, nantinya bisa konsisten juara, itulah yang akan menunjukkan bahwa sistemnya sudah sangat mateng dan memang bisa diterima sama banyak expert gitu hasil suaranya. Oke, itu dulu review T'Challa The Beast ya. Kali ini teman-teman, nanti mungkin kalau next kita ada update lagi untuk mobil ini kita akan bikin vlognya lagi ya. Tapi teman-teman, begitu dulu presentasi gua hari ini. Semoga teman-teman bisa ikut mendapatkan apa yang saya sharing ini, sehingga bisa kasih komen di bawah ya. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe channel kita, sehingga kita bisa lebih semangat lagi. Oke, see you, dah.